Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Andriani, absen 27, kelas 11 IPS 3, SMA Negeri 68 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sosiologi yaitu konflik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Menurut ahli, James W. van der Zanden, konflik adalah pertentangan nilai atau merupakan sebuah bentuk tuntutan hak atas kekayaan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto menyatakan bahwa konflik adalah pertentangan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Perbedaan ini umumnya bisa disebabkan oleh pertentangan, kepentingan, dan perbedaan tujuan dan menimbulkan ancaman dan kekerasan. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konflik destruktif. Konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Yang kedua, ada konflik konstruktif. Berbeda dengan konflik destruktif, konflik ini bersifat fungsional, muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dan menghasilkan suatu perbaikan. Berdasarkan posisi pelaku. Yang pertama ada konflik vertikal, di mana antara komponen masyarakat di dalam bawahan dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Yang kedua, konflik horizontal, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Dan yang ketiga, konflik diagonal. Ini terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Apa saja sih faktor penyebab konflik? Konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi, adanya perbedaan latar belakang budaya, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok, dan adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat, seperti perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Macam-macam konflik. 1. Konflik individu atau pribadi. Terjadi antar individu, di mana masing-masing individu saling bersitegang mempertahankan pendapatnya yang dianggap benar. 2. Konflik kelompok. Ini terjadi antar kelompok yang ada dalam masyarakat, karena adanya benturan berbagai kepentingan antar kelompok yang berbeda dalam berbagai unsur kehidupan. 3. Konflik rasial. Konflik ini terjadi antara satu dengan yang lain atau kelompok etnis dengan etnis yang lain. Sumber konflik ini biasanya tidak berkenaan dengan ciri-ciri fisik, melainkan pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 4. Konflik antar kelas sosial. Muncul karena adanya perbedaan kepentingan, baik itu vertikal dan horizontal. 5. Konflik antar generasi. Biasanya terjadi antar generasi tua dengan muda, contohnya antar orang tua dengan anak. 6. Konflik politik. Terjadi antar golongan atau aliran politik dalam suatu negara atau pertikaian antar negara-negara yang berdaulat. Dan yang ketujuh, konflik yang bersifat internasional. Terjadi antar negara yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang bisa mengarah pada peperangan, juga disebabkan adanya dominasi satu negara pada negara lain, contohnya Amerika dengan Irak. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, bentuk-bentuk, faktor, dan macam-macam konflik, kita akan mengetahui tentang bagaimana cara menangani suatu konflik, yang disebut dengan manajemen konflik. Yang pertama ada mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah. Kedua, arbitrasi. Merupakan pengendalian konflik dengan cara menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Ketiga, konsiliasi. Adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. 4. Koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan ancaman, baik fisik maupun psikologis, agar pihak lain bertindak sesuai yang diharapkan. Kelima, kompromi. Kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. 6. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak. 7. Adjudikasi. Adjudikasi merupakan cara penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau sidang. 8. Stalemate. Stalemate adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. 9. Eliminasi. Eliminasi merupakan salah satu pihak yang berkonflik memutuskan mengalah atau mengundurkan diri dari konflik. Dan yang terakhir ada dominasi. Tindakan yang dilakukan baik sadar ataupun tidak, pihak yang mendominasi kepada pihak terdominasi. Dengan adanya konflik tentu akan menimbulkan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dan atau barang orang lain. Penyebab kekerasan. Penyebab kekerasan ada bermacam-macam, di antaranya adalah sebagai berikut. Individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya, adanya permasalahan yang memancing permusuhan, adanya prasangka buruk dari seseorang atau satu kelompok terhadap individu lainnya atau kelompok lainnya,
Adanya keinginan manusia dalam mendapatkan prestasi dan kontrol sosial yang sudah tidak berfungsi dalam mengendalikan persaingan yang terjadi di masyarakat. Ada dua macam tindak kekerasan. Yang pertama, direct violence atau kekerasan langsung. Kekerasan yang identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja, seperti membunuh atau memperkosa. Yang kedua ada indirect violence, kekerasan tidak langsung. Ini adalah kekerasan seperti mengekang, mengurangi atau meniadakan hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, meneror orang lain, bahkan membiarkan orang lain mengambil tindak kekerasan. Menurut Angus Meltzer, ada 5 tahap berlangsungnya kronologis dalam kerusuhan, yaitu 1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh struktur sosial. 2. Tekanan sosial. 3. Berkembangnya perasaan kebencian. 4. Mobilisasi untuk beraksi atau tindakan nyata. 5. Kontrol sosial pihak ketiga, seperti aparat keamanan. Dan yang terakhir yaitu akibat konflik dan kekerasan. Bertambahnya solidaritas in-group, goyah atau retaknya persatuan kelompok, perubahan kepribadian individu, akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak, rusaknya tatanan kehidupan masyarakat, disorganisasi atau disintegrasi sosial, dan krisis sosial. Sekian pemaparan materi sosiologi tentang konflik dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.